Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya sekali lagi, kita doakan mudah-mudahan naik haji, amin. Ziarah Nabi Muhammad, amin. Rezekinya halal berlimpah barakah. Yang jomblo-jomblo cepat dapat jodoh. Yang soleh-soleha, yang sudah menikah keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Yang sakit disembuhkan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya yang ketiga, mudah-mudahan utangnya cepat lunas. Paling keras nih aminnya. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan yashrahu Allahu lana biha as-sudur. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi aqama manar al-islam ba'da ad-duthur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimain ila yaumin nusyur, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan yang mulia para habaib zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadir bersama kita Habib ganteng kita Al-Habib Fahmi bin Harun Al-Mutahhar. Kita doakan mudah-mudahan Habib Fahmi Allah tambah rezekinya, amin. Tambah umurnya, amin. Tambah barakahnya, amin. Tambah semangatnya, amin. Tambah maju pondoknya, amin. Tambah berkah ilmu santrinya, amin. Tambah anaknya, amin. Apa boleh? Tambah istrinya. Begitu juga para kiai, para asatid dan ustazat, Ustaz Saruji beserta para ustaz-ustaz yang lainnya, para asatid, ustazat, mohon maaf, para kiai khususnya para ulama yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, tapi tidak sedikit pun mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau. Khususnya salam ini saya sampaikan kepada keluarga daripada Mu'ali bin Mukarram, Hafad bin Mu'ali, Dafa bin Aceh Mahbub yang mengadakan hall mereka Sahibul Bait, Sahibul Hajah. Mudah-mudahan apa yang dia lakukan pada malam hari ini menjadi sebab mereka semua dapat ridha Allah Subhanahu wa taala dan diberkahi dari dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Begitu juga yang tidak lupa saya hormati dan yang mulia yang berada di atas panggung ini semuanya, para orang-orang tua, para bapak RW, bapak RT, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para hadirin hadirat, para panitia yang susah payah mensukseskan acara ini, para kawan-kawan yang memainkan hadrah beserta para pembaca qasidahnya, yang semoga semuanya dapat rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita haturkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah yang melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya yang tak terhingga. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha."
yang artinya, dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak mampu menghitungnya. Kata para ulama, menghitung nikmat Allah saja tidak mampu, apalagi mensyukurinya. Kita menghitung nikmat Allah semuanya tidak mampu, apalagi mau mensyukuri nikmat Allah. Tetapi Nabi Muhammad SAW memberikan tips atau cara bagaimana umatnya digolongkan oleh Allah menjadi hamba yang bersyukur dan hambanya yang sabar. Bagaimana caranya kata Nabi Muhammad? Kalau urusan akhirat, lihat orang yang di atas kita. Kalau urusan dunia, lihat orang yang di bawah kita. Kalau dua perkara tersebut ada di dalam diri kita, berarti kita, kata Nabi Muhammad, termasuk hamba yang bersyukur dan hamba yang sabar. Yang pertama, urusan akhirat, lihat orang yang di atas kita. Apa maksudnya, Beb? Maksudnya, kalau kita sudah beramal soleh itu jangan sombong. Beb, saya sudah 5 waktu berjamaah di masjid. Beb, saya sudah tahajud tiap malam tak pernah tinggal. Beb, saya tiap hari duha tak pernah tinggal. Beb, saya ini tiap hari baca Quran 1 juz. Jangan sombong. Urusan akhirat, lihat orang yang di atas kita. Sayyidina Ali Zainal Abidin, cicitnya Nabi Muhammad, anaknya Sayyidina Husain, itu setiap hari sholat sunnahnya 1000 rakaat. Kalau kita bandingkan dengan amal kita, tidak ada apa-apanya, jauh sekali. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu selama 40 tahun dari Isya sampai subuh ibadah tidak putus-putus. Selama 40 tahun wudu dari Isya sampai subuh tidak batal. Apa yang dia lakukan? Ibadah kepada Allah selama 40 tahun, tidak pernah tidur malam. Itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Masih banyak lagi para orang-orang soleh terdahulu yang kalau kita bandingkan amal kita, ujung kuku mereka tidak ada amal kita. Makanya kalau urusan akhirat, lihat orang yang di atas kita agar kita tidak sombong dengan amal soleh kita. Beb, tiap malam saya hadir majlis sholawat dan Beb, bagus, tapi jangan sombong. Tidak ada apa-apanya amal kita ini kalau dibandingkan dengan orang-orang soleh terdahulu. Kemudian yang kedua kata Nabi Muhammad, kalau ingin digolongkan menjadi hamba yang syukur dan sabar, yang kedua, kalau urusan dunia, lihat yang di bawah kita. Kita alhamdulillah punya sepeda motor, ada orang pakai sepeda, betul? Thank you. Yang pakai sepeda bersyukur, alhamdulillah, ada orang jalan kaki tak punya sepeda. Yang jalan kaki syukur, alhamdulillah. Ada orang maaf tak punya kaki, tak bisa jalan. Yang tak punya kaki, tak bisa jalan, alhamdulillah bersyukur. Ada orang di atas kasur, tak bisa bergerak, tak bisa ngapa-ngapain. Makanya kata Nabi, kalau urusan dunia, lihat orang yang di bawah kita. Kenapa? Agar selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan artinya tak boleh cari dunia, boleh. Amal ini kerja cari duit yang banyak, bagus. Cari duit yang banyak, bagus. Tapi jangan lupa, dunianya jadikan jembatan untuk akhirat. Niatkan cari duit untuk nafkah anak istri. Niatkan cari duit sebagiannya untuk saham akhirat. Nyumbang pesantren, nyumbang masjid, bantu fakir miskin. Itu akan ikut kita sampai ke akhirat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita haturkan kepada makhluk Allah yang paling mulia, makhluk yang sempurna, manusia paling ganteng, tidak ada kekurangannya, yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo semua angkat tangannya. Mudah-mudahan di akhirat kita semua, orang tua kita, guru-guru kita, anak istri keluarga kita, orang-orang kita sayangi, murid-murid kita, para tetangga kita, semuanya dapat syafaat Nabi Muhammad. Amin. Di akhirat kita semua dan mereka dapat cium tangan Nabi Muhammad. Amin. Di akhirat kita semua dan mereka dimasukkan surga oleh Allah bersama Nabi Muhammad. Amin. Di akhirat Allah izinkan mata kita yang banyak dosa ini untuk bisa melihat wajah Nabi Muhammad. Amin.
dan sebelum meninggal dunia kita dapat bermimpi Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, malam ini kita memperingati haul yang saya sebutkan nama-namanya tadi. Dua yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, apa yang dilakukan malam ini oleh anak, cucu, keluarga daripada almarhum dan almarhumah merupakan salah satu tanda baktinya kepada orang tuanya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pada suatu hari Nabi Muhammad SAW ditanya oleh seorang sahabat, "Wahai Rasulullah, apakah saya masih bisa berbakti kepada orang tua saya yang sudah meninggal dunia?" Apa kata Nabi Muhammad? "Na'am, iya." Ada seorang sahabat, orang tuanya sudah meninggal. Dia ingin berbakti kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Bisa apa tidak? Kata Nabi, iya. Bagaimana caranya? 5 kata Nabi Muhammad. Cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, 5 caranya kata Nabi Muhammad. Yang pertama, as-salatu alaihima, mensolatkan atau mendoakan orang tuanya. Makanya kalau ingin digolongkan anak yang berbakti sama orang tua, minimal setiap habis sholat jangan tinggalkan doa untuk kedua orang tua. Itu yang pertama kata Nabi Muhammad. Yang kedua, wal istighfar lahuma, beristighfar, minta ampun kepada Allah untuk kedua orang tua. Nah, malam ini kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah melalui perantara sahibul bait, sahibul hajah, keluarga daripada almarhum almarhumah. Dia mengajak kita bersama-sama untuk mendoakan, untuk meminta ampun, beristighfar buat orang tua dan keluarganya. Ini salah satu tanda bakti anak cucu kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Yang ketiga kata Nabi Muhammad, tanda bakti seorang anak kepada orang tua yang sudah meninggal dunia adalah wa infadhu ahdihima min ba'dihima, melaksanakan janji-janji orang tua yang belum terlaksana sampai dia meninggal dunia. Jadi kalau ada orang tua kita atau mbah kita misalnya, dulu ketika masih hidup pernah berjanji ingin menyumbang masjid misalnya, ingin menyumbang pesantren, atau ingin membantu fakir miskin, tapi belum dilaksanakan janjinya sampai meninggal dunia, maka kita sebagai anak cucunya laksanakan janji tersebut. Maka itu tanda berbakti kepada orang tua yang nomor 3 kata Nabi. Dia akan bahagia dalam kuburnya. Yang keempat kata Nabi Muhammad, wasilatur rahim allati la tusalu illa bihima, dan menyambung tali silaturahmi yang terputus oleh orang tua kita. Artinya silaturahmi itu tidak bisa tersambung kecuali dengan kedua orang tua. Gimana maksudnya? Maksudnya kalau dulu misalnya orang tua kita pernah kelahi sama orang, kalau dulu orang tua kita pernah bertengkar sama orang, pernah tidak tegur sapa dengan orang, sampai meninggal dunia belum maaf-maafan, kita sebagai anak datangi orang-orang tersebut, minta maaf untuk orang tua kita. Ini saya ada cerita. Dulu saya punya teman, ini kisah nyata ini. Dulu saya punya teman di Jakarta, dia punya nenek dari bapaknya, itu orangnya rajin sholat, rajin ibadah, cuma dia suka kelahi sama orang, jahat mulutnya. Makanya jangan jahat-jahat sama orang. Ya, ini pelajaran nih. Kita tidak cukup hanya ibadah saja, harus juga jaga hubungan sesama manusia yang baik. Ya, ini neneknya teman saya ini. Ya Bu, dengerin. Ibu-ibu yang di belakang, dengerin. Ini pelajaran penting. Kalau ibu-ibu di belakang ngomong, saya doakan suaminya kawin lagi, amin. Makanya jangan ngomong kalau pengajian. Yang merokok, tolong rokoknya dimatikan dulu. Lanjut apa lanjut? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya punya teman dari Jakarta, neneknya dari bapaknya itu orang rajin ibadah, Bu, Pak. Tapi suka kelahi sama orang, mulutnya jahat, mulutnya kayak ceper. Ya, makan pulut dalam ceper, gara-gara mulut kepala berdeper.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bahaya. Ini neneknya teman saya ini dari bapaknya itu suka jahat sama orang, suka caci maki orang, mulutnya tidak baik, tapi dia rajin ibadah. Hubungannya sama manusia tidak baik. Akhirnya si nenek ini meninggal dunia, mati dia. Malamnya anaknya si nenek ini, yang laki-laki bapaknya teman saya itu, ini yang cerita nih teman saya itu dulu cerita sama saya sendiri. Bapaknya dia itu sebagai anaknya si nenek, malamnya mimpi itu ibunya yang meninggal itu sedang berada di dalam api nerakanya Allah, teriak-teriak minta tolong. Coba bayangkan seorang anak melihat walaupun dalam mimpi, melihat ibunya teriak-teriak minta tolong karena sedang dibakar oleh api nerakanya Allah. Api neraka itu lebih panas dari api dunia 70 kali lipat. Kalau kita hidupkan kompor gas, kita letakkan tangan kita di atas kompor 1 menit, tidak kuat, panas. Itu api dunia. Apalagi api neraka panasnya 70 kali lipat. Ketika besoknya dia bangun, ini bapaknya teman saya ini nangis luar biasa. Kenapa? Melihat ibunya disiksa oleh Allah. Coba lihat, ini anak yang pintar ini. Ini anak yang soleh. Apa yang dia lakukan? Dia datangi teman-teman ibunya. Dia datangi orang-orang yang dulu pernah bertengkar dengan ibunya, yang belum dimaafkan, yang belum mendapatkan maaf daripada orang-orang tersebut. Dia datangi satu-satu. Dia minta maaf untuk ibunya, minta maaf untuk ibunya. Kemudian anak ini rajin 5 waktu ke masjid, doakan ibunya terus. Singkat cerita, setelah 14 hari dia lakukan itu, malam ke-15-nya dia mimpi lagi ibunya dalam keadaan bahagia, ibunya dalam keadaan nikmat, diberi mahkota oleh Allah. Senang dia luar biasa. Dia bangun pagi, dia belum cerita sama orang mimpinya. Sama satu orang pun dia belum ceritakan. Dia siap-siap, dia datang ke seorang wali Allah yang pada saat itu di Jakarta ada seorang wali besar namanya Al-Habib Umar bin Hud Al-Abtos. Sudah meninggal tahun 99 meninggal. Ini bapaknya teman saya ini datang dan dia belum cerita sama satu orang pun mimpinya. Datang dia kepada wali Allah itu. Ketika sampai ke hadapan wali itu, belum ngomong dia, belum cerita. Assalamualaikum. Habib itu bilang apa? Ente anak yang berbakti sama ibu. Ibu ente selamat dari siksaan Allah gara-gara perbuatan ente. Belum ngomong dia. Ini wali Allah sudah tahu. Artinya apa? Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari cerita ini? Artinya perbuatan seorang anak di atas dunia itu ada manfaatnya buat orang tuanya di dalam kubur. Begitu juga sebaliknya. Kalau anak melakukan dosa, kalau anak melakukan kesalahan, itu membuat sedih sengsara orang tuanya dalam kuburnya. Tinggal kita pilih, kita mau membahagiakan orang tua dalam kubur atau tidak. Yang beramal baik membahagiakan orang tuanya dalam kubur. Yang beramal buruk siang orang tuanya, sengsara dan sedih dalam kuburnya. Na'udzubillah min dzalik. Yang kelima kata Nabi Muhammad, tanda berbakti atau cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia adalah wa ikramu sadiqihima, dan memuliakan teman-teman orang tua kita yang masih hidup. Jadi kalau kita punya orang tua yang sudah meninggal dunia, teman-temannya masih hidup, nah kita hormati, kita muliakan. Begitu kata Nabi Muhammad, 5 cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Kemudian yang kedua yang mau saya sampaikan malam ini adalah almarhum dan almarhumah yang kita peringati haulnya malam ini sudah selamat dari dunia ini. Selamat kenapa, Beb? Selamat meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Nah, kita belum tahu nih bagaimana nasib kita. Makanya yang paling ditakutkan oleh Nabi Muhammad, yang paling ditakutkan oleh para wali-wali Allah, para orang soleh, satu, apa? Meninggal su'ul khatimah. Orang kalau meninggal su'ul khatimah, habis semuanya, tidak ada manfaat. Dalam kubur disiksa, ujung-ujungnya neraka Allah SWT. Apa kata Nabi Muhammad? Innamal a'mal bil khawatim. Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya amal-amal itu tergantung akhir umur.
Kalau akhir umurnya baik, selamatlah dia. Kalau akhir umurnya tidak baik, hati-hati, sengsaralah dia. Bib, pertanyaannya, bagaimana Bib biar husnul khatimah itu caranya bagaimana? Ada caranya. Kalau kita mau meninggal husnul khatimah, ada caranya. Siapa yang mengajarkan? Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi Muhammad? Yamutul mar'u ala ma asha alaih. Kata Nabi Muhammad, seseorang akan meninggal dunia tergantung bagaimana keseharian hidupnya. Maksudnya gimana, Beb? Kata para ulama, maksudnya adalah kamu mau meninggal dalam keadaan apa, tinggal kamu pilih, lakukan itu tiap hari. Beb, saya pengen meninggal dalam keadaan baca Al-Quran, Beb. Ya sering-sering baca Al-Quran. Nanti kamu akan meninggal dalam keadaan baca Al-Quran. Beb, saya ingin meninggal dalam keadaan sholat berjamaah di masjid. Ya sering-sering datang ke masjid, sholat berjamaah. Beb, saya ingin meninggal dalam keadaan sujud. Sering-sering sujud kepada Allah. Beb, saya ingin meninggal dalam keadaan baca sholawat. Ya banyak-banyak baca sholawat. Kenapa? Kata Nabi Muhammad, orang akan meninggal dunia tergantung bagaimana keseharian hidupnya. Nah, kalau yang suka pergi ke tempat geleng-geleng, nah, hati-hati. Cepat taubat, cepat tinggalkan itu tempat. Takut-takutnya lagi geleng-geleng, kepalanya tidak bisa kembali lagi, langsung tinggal. Na'udzubillah min. Makanya hati-hati. Dan saya ingatkan, jangan mentang-mentang sudah banyak baca Al-Quran, jangan mentang-mentang sudah banyak sholat di masjid, jangan mentang-mentang sudah sering hadir majelis sholawat, jangan mentang-mentang sudah banyak zikir, oh merasa aman. Beb, saya tenang, Beb. Saya sudah banyak baca Al-Quran, saya pasti meninggalnya dalam keadaan baca Al-Quran. Beb, belum tentu. Hati-hati. Karena ada hadis yang lain. Apa kata Nabi? Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Al-hadis. Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya ada orang di antara kalian yang sudah melakukan perbuatan ahli surga, banyak amal solehnya, sehingga jarak dia antara dia dan surga hanya setengah meter. Kalau mati langsung masuk surga. Tetapi ketentuan Allah lain. Sebelum meninggal dunia, dia melakukan perbuatan ahli neraka, berbuat dosa, maksiat, dicabut nyawanya oleh Allah. Neraka tempatnya, kata Nabi. Apa maksudnya? Dengarkan baik-baik. Seseorang itu kebanyakannya akan meninggal tergantung bagaimana keseharian hidupnya. Tapi jangan coba-coba berbuat dosa. Takut-takutnya lagi berbuat dosa, dicabut nyawanya oleh Allah. Nah, neraka tempatnya. Terus berbuat baik, tapi jangan coba-coba berbuat dosa. Takut dicabut nyawanya dalam keadaan berbuat dosa tersebut. Neraka tempatnya, kata Nabi Muhammad SAW. Ya, dulu ada cerita. Ada seorang wali Allah, muridnya bisa terbang. Namanya Bal'am bin Ba'urah. Ini orang soleh luar biasa. Ini pelajaran. Luar biasa amal solehnya. Tapi coba-coba berbuat dosa, coba-coba berbuat maksiat. Dia merasa amal solehnya sudah banyak, melakukan maksiat, lagi melakukan dosa, dicabut nyawanya oleh Allah. Su'ul khatimah, tersiksa dalam kubur, neraka tempatnya. Na'udzubillah min. Jadi nomor 2 yang perlu saya sampaikan adalah kita hadir di sini ambil pelajaran. Pelajaran apa, Beb? Pelajaran bagaimana nanti kita meninggal husnul khatimah. Kemudian bekal apa yang mau kita bawa? Bu, Pak, ini rumah yang kita bangun, kita meninggal bukan jadi milik kita lagi. Jabatan kita tinggal, investasi kita tanah berhektar-hektar, rumah, ruko, kios tinggal. Apa yang ikut kita masuk dalam kubur? Amal soleh. Apa kata Nabi Muhammad? Yatba'ul mayyit salasa. Yang ikut mengantar jenazah itu ada 3. Ahluh, wa maluh, wa amaluh. Keluarga, harta, amal. Jadi kalau orang meninggal dunia kan, mobilnya ikut ngantar ke kuburan, bawa orang. Ya, keluarganya ikut, anak istrinya ikut ngantar ke kuburan. Amalnya juga ikut. Kemudian apa kata Nabi?
Fayarji'u tsunami wa yabqa wahid. Yang dua pulang. Keluarganya, secinta-cintanya suami kepada istri, tidak ada yang mau dikubur bersama. Ada yang mau? Tidak ada. Istri cinta sehidup semati, suaminya meninggal, selesai masa iddah, Araka boleh, laki boleh, engki boleh engki pak, serem aja. Mau saudara Nabi Muhammad. Mobil Alphard, Ferrari, Lamborghini, meninggal jadi harta waris, tidak bisa ikut. Malaikat tidak bisa disogok dengan Alphard, engki. Apa kata Nabi? Wa yabqa wahid, tinggal satu. Apa yang tinggal itu? Amaluh, amalnya yang ikut. Yarji'u ahluh wa maluh wa yabqa amaluh, amalnya yang ikut. Makanya ayo saya ingatkannya, yang wajib-wajib laksanakan semuanya, jangan ditawar-tawar lagi. Yang haram tinggalkan semuanya. Yang sunnah laksanakan semampunya. Wajib sholat 5 waktu jangan tinggalkan, ya. Jangan bangga hadirin, haji setiap tahun, umroh setiap bulan, sedekah setiap hari, bangun masjid jangan bangga. Kalau solat yang tak benar, apa kata Nabi? Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in saluhat saluha sa'iru amalihi, wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Kata Nabi Muhammad, nanti di hari kiamat yang pertama ditanya itu solat 5 waktunya, bukan hajinya. Tidak ada ditanya berapa kali haji, tidak ada ditanya. Tak ditanya berapa kali umroh, tidak ada ditanya berapa kali bangun masjid, sedekah berapa setiap hari, tidak ada ditanya. Yang pertama ditanya sholat 5 waktu. Sholatnya bagus kata Nabi, sholatnya diterima, semua amalnya diterima. Sedekah, haji, umroh, zakat diterima semuanya. Sholatnya bagus. Kalau sholatnya tidak bagus kata Nabi, Nabi tidak bilang tidak sholat. Kalau sholatnya tidak baik, sholatnya ditolak, semua amalnya tidak diterima oleh Allah. Nabi bilang apa? Kalau sholatnya tidak baik. Kalau sholatnya tidak baik saja semuanya tidak diterima, apalagi tidak sholat. Makanya sholawatan bagus, jangan subuhnya tinggal. Pulang sholawatan besok dan sholat subuh, tidak ada manfaatnya. Jaga sholat, sholawat semangat, sholawat terus berkibar. Tapi sholat harus dijaga. Betul? Iya. Itu sholat itu kunci. As-sholatu miftahu kulli khair. Sholat itu kunci segala kebaikan. Jangan tinggalkan kalau mau selamat hidupnya. Yang wajib-wajib sholat. Kalau mau Ramadan puasa, ya jangan puasa Ramadan 1 sampai 25 aja. 26 sampai 30 tidak puasa. Kenapa? Sibuk bikin kue lapis. Mukanya udah kayak open. Siapa Beb? Ada orang belah sana tuh. Ya, puasa Ramadan laksanakan. Yang wajib zakat lakukan. Yang mampu haji laksanakan. Ya, yang wajib-wajib laksanakan dulu. Apalagi yang wajib? Berbakti sama orang tua. Ya. Jangan sampai melukai hati orang tua. Kalau seorang anak melukai, mengecewakan orang tua, demi Allah hidupnya tidak akan bahagia, tidak akan barokah dunia akhirat. Sampean datang ke Habib, datang ke kiai, datang ke orang soleh, datang ke ulama, minta doa bagus. Tapi kalian tahu, doanya orang tua itu lebih bagus dari doanya habaib, lebih bagus dari doanya kiai, lebih bagus daripada doanya ulama. Bahkan doanya orang tua sampean itu lebih baik daripada doa 70 wali kutub, rajanya wali. Sampai yang tahu, setiap zaman itu ada rajanya wali Allah, namanya wali kutub. Doanya orang tua itu lebih hebat dari doanya 70 wali kutub, rajanya wali. Walaupun orang tuanya bajingan, walaupun orang tuanya penjahat, walaupun orang tuanya bukan orang soleh, walaupun orang tuanya bukan soleha, tapi kalau sudah angkat tangan untuk anaknya, tidak ada penghalang antara doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kalau minta doa sama saya, minta doa sama Habib Fahmi, minta doa sama kiai, sama ustaz-ustaz, sama ulama, itu masih banyak penghalangnya. Tapi kalau sampai minta doa sama orang tua, apa kata Nabi Muhammad? Doaul walid
li waladihi kadu'ain nabi li ummatihi. Doanya orang tua untuk anak itu seperti doanya Nabi untuk umatnya, tidak ada penghalangnya. Makanya sering-sering datang sama orang tua. Maaf kadang-kadang anak nih, ya Allah, bukan orang sini ya, ini soleh-soleha semuanya, ini tidak ada orang sama itu. Kalau lagi susah datang sama orang tuanya. Kalau cair duitnya, lancar bisnisnya, lupa sama orang tuanya. Na'udzubillah, jangan sampai seperti itu. Kalau sudah orang tua meninggal dunia, nyesal dan tidak ada gunanya. Makanya selagi orang tua masih hidup, minta ridhonya, datang pijit kakinya, ya, bawa hadiah buat orang tua, walaupun